Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Atata kulli harfin Udiba wa yuktabu Abadal abidin Badal dahirin Subhanaka wa ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksif anal kujubah al-mujiyazil ma'ani atana tali'ah ala khawfiyati hadil muskilat wa akhfazna minal khotoi wa zolami wa anta wafi'u kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza wakafa bil mar'i al-bukru iza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Al-bakhil ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wa qala yadkhul jannah man kana bi qalbihi zaratun minal bukhl. Dile ono nama Muhammad disebutno disandingi kok ora gelem maca selawat niku wong bakhil, wong cetil. Orang cetil jauh dari surga, dekat pada neraka. Jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat pada neraka. La yadkhulul jannah man kana bi qalbi zaratun minal bukhli. Dan tidak akan masuk surga dengan sempurna orang yang di dalam hatinya ada bukhl. Wa may yabkhul fa inna ma yabkhul li nafsi. Siapa yang bakhil, hakikatnya bakhil kepada dirinya. Bakhil kepada Nabi berarti juga bakhil kepada dirinya, karena tidak akan mendapatkan balasan rahmat yang sebagaimana orang yang mendapatkan sholawat. Mani waqala sallallahu alaihi wasallam iku bakhil. Wong bakhil niku bakhil nang awake dhewe. Ngono jenenge nang kamar gaji. Gak maca sholawat niku wong cetil niku cedhek karo neraka ada saka swarga. Dan kamu tidak mendapatkan rahmat sebagai balasannya. Mulane pada waktu Ramadan Kanjeng Nabi maca khutbah. Tiba-tiba Kanjeng Nabi maca amin. 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 Gak ada mendung, gak ada panas, gak ada apa-apa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi baca amin. Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasul, kau kok baca amin, amin, amin? Barusan aku kedatangan malaikat Jibril. Dia berdoa, dia mengatakan, barang siapa orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa menjadikan sarana masuk surga, maka dia akan masuk neraka. Qul Muhammad amin. Amin. Kedua, waman dzukira ismuka wa lam yusalli alaika wa kafa bil mar'i al-bukru idza dzukira ismuka wa lam yusalli alaika. Katakan Muhammad amin. Orang akan dikatakan bakhil yang sulit masuk surga ketika namamu disebutkan di hadapannya tidak mau baca sholawat Muhammad. Katakan Muhammad amin, amin. Makanya kalau kamu mendengarkan nama Muhammad disebutkan tidak baca sholawat, termasuk didoakan oleh Rasulullah, jauh dari neraka, jauh dari surga. Paham murah?
Nomor 3, siapa yang menemukan bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan, maka akan dimasukkan neraka. Qul Muhammad amin, amin. Niku 3 hal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kepengin didongakno Kanjeng Nabi mlebu neraka piye? Sampeyan sing gak gelem maca selawat itu didongakno karo malaikat Jibril mlebu neraka diamini karo Kanjeng Nabi. Nah, niku ketika Kanjeng Nabi maca khutbah. Ngono lho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajar al ilma ilmu wa alimu lan mulang sira annasa ing ilmu annasa. Kanjeng Nabi dawuh, belajarlah ilmu dan ajarkan manusia. Karena manusia itu dikatakan manusia sebab mempunyai keistimewaan yang khusus bagi manusia. Manusia diarani manusia yang hakikoh, yang hakiki ketika mendapatkan keistimewaan yang khusus bagi manusia. Manusia tidak akan pernah dijadikan apapun kecuali hanya sebagai wadah ilmu. Karenanya keistimewaan manusia itu hanya dengan ilmu. Karena itu Kanjeng Nabi dawuh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, annas rajulan, menungso niku guru wong macem, alimun wa muta'al limun, siji sing mulang, nomor loro sing belajar. Wa masiwahuma la yutafatu ilaih, selain dari orang alim dan orang yang mau belajar tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali. Kenapa tidak ada kebaikan sama sekali? Disebabkan keistimewaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya hanya karena ilmu. Selain daripada ilmu, manusia tidak ada keistimewaan. Makanya kemuliaan manusia bukan karena kuatnya. Kalau kuatnya manusia kalah dengan unta, bisa menaik, bisa mikul 3 orang dan sekaligus barang, dengan menempuh perjalanan yang jauh 1 hari sampai 40 kilo 320 meter. Manusia tidak kuat tanpa istirahat, apalagi ngangkat 3 orang dengan semangat, tidak akan kuat. Dari besarnya manusia kalah dengan besarnya gajah, apalagi gajah yang kamil, kena beri-beri, biduren besar. Besar, manusia kalah. Kemuliaan manusia juga tidak dari pemberaninya. Pemberaninya kalah dengan harimau. Kekuatan manusia, kemuliaan manusia juga bukan karena makan banyaknya. Kalau masalah makan banyak, unta lebih besar perutnya dan lebih banyak makannya daripada manusia. Kemuliaan manusia bukan karena kuatnya menyetubuhi istri. Burung emprit yang sangat rendah lebih kuat mengumpuli istrinya. 1 malam bisa 40 kali. Manusia 1 ronde sudah tidak kuat. Disinilah keistimewaan manusia hanya 1, yaitu adalah ilmu. Kalau sudah tidak ada ilmu, tidak ada arti manusianya, tidak ada artinya. Apa yang diandalkan? Kekuatannya kalah dengan unta, besarnya kalah dengan gajah, pemberaninya kalah dengan harimau, makannya kalah dengan unta, setubuhnya kalah dengan burung emprit. Tapi manusia bisa menjadi manusia seutuhnya karena punya keistimewaan ilmu. Karenanya para
teman putra putri sampean kalau tidak berusaha untuk mencari ilmu, maka tidak akan bisa menjadi manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia terserah kemampuan dia. Kemuliaannya manusia terserah kemampuan dia. Kalau orang itu punya kemampuan di dalam bidang elektro, maka akan terhormat di hadapan orang ahli elektro. Ketika orang itu punya kemampuan di dalam perdeselan, maka dia akan mulia hanya di hadapan orang-orang yang ahli desel. Ketika orang itu punya kemampuan di dalam agama, maka dia akan mulia di hadapan orang-orang yang beragama. Ketika orang itu punya kemampuan dalam bidang pertukangan, maka dia akan mulia di hadapan para tukang-tukang. Terserah sekarang kamu akan ingin dapatkan yang mana. Yang jelas qimatul mar'i ma kana yuksinuh, atau manzilatul mar'i ma kana yuksinuh, derajatnya seseorang sebagaimana yang ia mampu, ia skill, ia geluti, ia dapatkan. Sekarang tinggal kamu akan mengambil jurusan yang mana, itulah kemuliaanmu di hadapan Allah. Mengambil jurusan ini komputer, maka kamu akan dikagumi dan dimuliakan oleh ahli komputer kalau memang betul-betul menguasai di dalam komputer. Kalau cuma biasa-biasa ya gak ada apa-apanya. Itu penting. Makanya ta'allamul ilma wa'allimun nas, belajarlah ilmu dan ajarkan kepada manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum inda lemari kalani ningali sira kabeh riyadal jannati ing taman surga fartahu, mongko bergembalalah, bertamasalah. Jikalau engkau telah mengetahui taman surga, maka bergembalalah, bertamasalah di sana, berenak-enaklah di sana, berhentilah di sana, berhentilah di sana. Kalau kamu tahu pertama taman surga, maka gembalakan dirimu di sana. Fakila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah, wa mananiku riyadul jannah utai taman surga. Apa taman surga ya Rasul? Gol khilaqud dzikri, khilaqud dzikri jama'i khilqah, khilaqud kolongan zikir ilmu. Kolongan itu bundaran, konferensi meja bundar. Kolongan itu khalakoh ilmu. Kalau ini bukan khalakoh muwajahah, berhadapan-hadapan. Khalakoh itu mubeng. Biasanya kalau orang musyawarah itu mubeng, bukan dia berputar, enggak. Jadi tempatnya itu mubeng, itu namanya khalakoh. Namanya khilakoh. Khalakoh itu zubur. Jadi Rasulullah mengatakan, ketika engkau telah bertemu dengan taman surga, silakan pengembalakan dirimu di sana. Apa taman surga ya Rasul? Khalaqatuz zikri, pertemuan zikir, wis penak. Pertemuan zikir ilmu, tempat ngaji. Qala ya majalisul halal wal haram. Menurut Syekh Atta, yang dimaksud khilaquz zikri adalah majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram, tempat yang menjelaskan tentang halal dan haram, tempat yang memberitahukan perbedaan halal dan haram, pengaruh halal dan haram.
Kelihatannya majelis ini sangat sederhana, akan tetapi merupakan dasar dari segala ibadah. Karena orang itu bisa ibadah, bisa bergerak karena suplai dari makanan, pengaruh dari tenaga makanan. Jadi kalau mesin berjalan dengan tenaga solar, kalau solar itu nanti kasar dan tidak begitu kuat, tapi kalau Pertamina DET halus dan kuat tapi mahal. Nah, manusia pun juga demikian akan bisa kuat di dalam melaksanakan ibadah karena energi yang keluar dari makanan. Kalau makanan itu halal, energi itu mengarah untuk melakukan hal yang positif. Karena energinya itu seperti cahaya biru. Kalau Anda tahu bisa melihat. Tapi orang yang makanan haram, energi yang keluar merah. Maka cenderungnya dia selalu untuk maksiat. Lek dijak ngaji itu jenah rasa-rasa banget, paling males pemane latihan Tuhan, paling males. Tapi pas dijak maksiat atau dijak hiburan semangat. Itu energi negatif. Energi itu keluar dari makanan. Ini pengaruhnya luar biasa makanan. Makanya pesan kepada orang tuanya agar supaya energinya positif. Biaya yang digunakan untuk mengirim pondok betul-betul diseleksi, ngambil yang halal murni, jangan hanya pokok yang penting dapat uang, hasil tokeli, hasil putuki, digunakan pondok. Ini anaknya sulit sekali karena aura dari energi tersebut merah. Makanya sering sekali orang yang pondok sudah bertahun-tahun di pondok tapi pulang gak ada gunanya, ilmunya tidak pengaruh karena memang energi yang keluar dari makanan haram. Sebab pondok itu seperti halnya kita memperbaiki lampu, sebab ulama itu adalah sirajul umat, lampunya umat. Berarti kalau kita datang ke sini sama halnya memperbaiki lampu. Tentu orang yang tukang memperbaiki harus betul-betul ahli di dalam perlampuan. Kedua, lampu walaupun toh bagus harus dikasih minyak. Nah, untuk minyaknya ini bagian orang tua. Sekalipun toh lampu yang bagus bagaimanapun, tapi kalau minyaknya campur dengan air meledes, nggak bisa nyala. Makanya ketika ada orang diajarin nggak ada konek sama sekali, tidak ada met sama sekali, paling-paling ngantuk, kayak sekolah ngaji ngantuk, paling ini ngantuk, itu mungkin auranya gitu, auranya aura merah, auranya aura merah. Ini Bu. Ini bahaya, makanya itu bisa terjadi yang semacam itu. Wes. Karena itu ketika engkau bertemu dengan majelis yang membedakan antara halal haram, yang menjelaskan antara halal haram, kamu mengembalakan diri di sana biar kamu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jangan sekali-kali al halal bain wal haram bain wa ma bainahuma syubhat. Kaifa kaya apa tastari tuku sira, bagaimana kau bisa membeli barang halal? Wa kaifa tusolli, dan bagaimana kau bisa melakukan salat? Wa kaifa tuzaki, bagaimana engkau berzakat? Wa kaifa tahujju, dan bagaimana engkau berhaji? Wa kaifa tankihu, dan bagaimana cara kita bernikah? Wa kaifa tutalliqu, dan bagaimana engkau menolak wa masbadzalik. Itulah majlisul halal wal haram.
membicarakan bagaimana cara kita membeli, bagaimana cara kita bersolat, bagaimana cara kita berzakat, bagaimana cara kita haji, bagaimana kita berkawin nikah, dan bagaimana cara kita untuk menolak istri dan lain sebagainya. Maka ketika kau dapat majelis yang semacam itu, segala mengembalakan dirimu di sana agar ngerti. Karena walaupun toh kamu membeli, tapi gak hati-hati. Siapa yang menjual pada diri, akhirnya nanti akan bisa padam, tidak bisa taat kepada ilahi. Pernah terjadi suatu saat kepada Syekh Rozi. Beliau diundang oleh santri, datanglah bersama-sama santri. Karena menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali dalam rangka untuk majelis taklim wa dzikri, baru datang dikasih makan oleh yang mengundang santri. Namun tanpa diduga dan tanpa dimengerti, membuat bikin kaget Syekh Sairozi. Pengajian belum dibuka, majelis taklim belum dibuka, ternyata para santri yang baru dikasih makan tidur semua, ngantuk semua. Bingung Syekh Sairozi, ada apa dengannya? Jadi kenapa pengajian belum dibuka, belum difatihai, istighosah belum buka, belum difatihai, ternyata semuanya udah tidur. Ada apa ini? Dipanggillah santri yang memberi makan. Kamu kasih makan apa teman-temanmu bisa tidur semuanya ini? Maaf Kiai, sebenarnya makanan itu sudah saya teliti dengan seteliti-telitinya tentang halal dan haramnya. Hanya satu ya yang belum saya teliti. Apa? Terong. Saya membeli terong di pasar, tidak menanyakan kepada penjualnya dia mendapatkan terong dari mana. Mungkin gara-gara ini Kiai mengakibatkan orang-orang tidur sebab aura merah. Sebab gara-gara terong akhirnya keluarlah energi negatif aura merah. Coba kamu teliti. Akhirnya santri yang memberi makan tadi datang kepada di pasar menanyakan kepada orang yang telah menjual terong. Wahai penjual, tolong untuk mengerti, maafkan aku jika menyinggung perasaan hati. Ada apa Pak? Saya ingin tahu kau kulak terong dari mana. Ketika ditanya langsung, wajahnya kelihatan merah, seakan-akan ada petir yang menyambar pada dia. Kaget, terkejut. Ada apa ini? Apa dia tahu kalau saya mencuri? Terus maaf Pak, ada apa ya, ada apa? Ternyata terong yang kau jual pada saya itu ada pengaruh besar, mengeluarkan aura yang negatif, energi aura merah, energi yang negatif. Kau dapat dari mana terong? Maaf betul Bapak, saya memang salah saya memang salah. Saya sangat membutuhkan uang, tapi tidak ada jalan lagi. Akhirnya saya mencuri terongnya Pak Kaji. Tidak banyak, hanya 1000 biji. Nah, ini gara-gara terong yang dibeli itu hasil curian, langsung aura merah, energi negatif masuk di dalam santri yang akan mengaji. Apa yang terjadi? Ngantuk. Bingung Syekh Rozi, dibaca ngantuk. Gimana? Akhirnya dalam rangka bertobat,
seorang santri tersebut diperintahkan oleh Syekh Sairosi untuk menemui pemilik terong, mengantarkan si penjual terong dari pasar tadi. Setelahnya ketemu pemilik terong dan pemilik tanah, ternyata seorang kiai. Mengerti kalau yang datang itu adalah Syekh Sairosi yang sudah terkenal di berbagai penjuru sana. Akhirnya dia memaafkan orang yang mencuri terong, tidak hanya sekedar memaafkan, akhirnya tanahnya dikasihkan dan dikasih brujul sekaligus 2 khimar. Ini kamu garap sawah saya, jangan sampai mencuri lagi. Yang bisa diambil benang merah ternyata walaupun dia itu membeli, tapi yang dibeli itu adalah karena hasil dari mencuri, makanya akan bisa berpengaruh di dalam hati. Karenanya hukum positif di pemerintah di negara Indonesia ini dianggap sebagai penadah tetap harus masuk bui. Makanya harus berhati-hati. Dan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ditanya, bagaimana kalau ada orang dikasih makan, temannya dikasih makan orang lain, tidak ngerti kalau memang itu barang haram, apakah masih berpengaruh di dalam hati? Kata Syekh Abdul Wahab Asy'aroni menjawab dengan tegas, andai kata kamu meminum khamr, meminum barang yang memabukkan, tidak ngerti kalau itu memabukkan, kira-kira mabuk enggak? Iya kiai. Demikian pula ketika kau makan barang haram, walaupun tidak ngerti kalau itu barang haram, akan bisa berpengaruh dengan aura yang negatif dan aura negatif dan energi yang negatif. Aura merah, energi merah. Nuniku, hati-hati. Mulane bilang pada orang tuanya, kalau tidak punya tidak usah dikirim saja. Lalu bagaimana? Kita akan berusaha bagaimana kalau nggak dikirim, insya Allah nanti akan diakomodir, akan diusahakan. Ya wis gak apa-apa. Nih, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bih. Ta'allamu, belajarlah al-ilma wa'malu, lan ngamalkan biklan ilmu. Belajarlah ilmu dan kemudian amaliyahmu berdasarkan ilmu. Jangan sampai mengamal berdasar aji-aji ilmu pengawuran. Ilmu pengawuran. Salat waktu rukuk didasari dengan ilmu, waktu sujud didasari dengan ilmu. Di antaranya, jangan sekali-kali engkau rukuk sebelum imam pada posisi rukuk yang pas. Yojok terus imam rukuk, Allahu Akbar, kamu melok Allahu Akbar, gak dapat fadilahnya jamaah. Karena corona, walaupun gak membatalkan sholat. Tapi kamu rukuk ketika imam sudah betul rukuk. Imam sudah rukuk, kamu rukuk. Namun hal ini juga perlu imam yang ngerti, jangan sampai rukuknya cepat sehingga akhirnya makmum tidak mendapatkan tumakninah di dalam rukuk yang sehingga tidak mendapatkan rakaat. Makanya imamnya harus paham dengan makmumnya, kira-kira makmumnya itu nutut ora. Makanya minimal baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahu hamidah. Wah, ini imam yang enggak bijak itu. Ini penting. Jadi cepat-cepat, kasihan makmum tidak mendapatkan tumakninahnya imam yang berakibat tidak mendapatkan rakaat. Ini dulu. Ketika imam sujud, jangan ikut sujud sebelum imam meletakkan kening pada tempat sujud. Imam Allahu Akbar, baru imam Allahu Akbar, kamu mudun. Jangan Allah melok mudun. Itu corona, tidak dapat fadilahnya jamaah. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu. Kamu bangun dari rukuk, jangan imam sami Allah sudah langsung bangun.
Baru kamu bangun ketika imam sudah Sami Allah liman hamidah. Berdiri tegap baru kamu bangun. Sami Allah liman hamidah. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, Rabbana lakal hamd. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik. Ini harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu kamu jamaah tidak dapat pahala. Hanya paha saja. Iya gak dapat pahala tapi hanya dapat paha saja, kasihan. Makanya ta'allamul ilma wa malubi. Setelah kamu belajar langsung kau praktekkan. Tempatnya praktek di sini. Di sini. Saya mulai tahu di sini kata Pak Jokowi.